kamu lebih takut sama polisi, KPK, dan hakim dibanding takut sama Allah, itu buktinya kamu lebih menghormati manusia daripada penciptamu sendiri. Kalau dulu bangsa Israel salah langsung dikeprak oleh Tuhan, dihukum. Tapi di zaman perjanjian baru orang mau maki-maki Tuhan, mau munafik, mau berbuat dosa di balik pintu atau di balik korden, Tuhan seakan-akan diam, aman-aman saja kelihatannya. Tapi ada perhitungannya nanti di kekekalan. Itu yang mestinya membuat kita lebih takut, saudara. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan tadi, bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab tentang diri sendiri kepada Allah, dirimu sendiri. Dan saya mengajak semua jemaat, ayo ya, periksa dirimu ya. Jangan bergantung kepada manusia, kepada pendeta atau siapapun. Saudara harus menemui Tuhan, membuka diri, memeriksakan diri di hadapan Tuhan, saudaraku. Coba, seperti yang tadi saya katakan kepada saudara, sekarang ini keadaan atau kondisi hidup saudara ini sudah menyenangkan Tuhan belum? Ayo, pasti nanti jawabnya itu yang paling aman itu proses. Ya saya bukan menyangkal adanya proses, ada proses, betul. Tetapi saudaraku, apakah Anda melihat progres? Jangan hanya bicara proses tapi tidak melihat progres. Ada progres enggak? Jadi makin hari itu kita makin menyenangkan dia. Ada progres enggak? Dan ini sebenarnya yang menjadi inti pemberitaan firman pada kesempatan ini. Apakah saudara dan saya bisa menyentuh perasaan Bapa? Ini penting. Bisa menyentuh perasaannya. Waktu kita ucapkan satu kata yang salah, nyut kita berasa. Apalagi kita berbuat dosa. Wow, berasa saudara. Ini mendukakan Tuhan. Atau pada waktu kita melakukan kehendaknya, kita menyenangkan Tuhan. Kita berasa, dan saya berharap itu menjadi semacam candu. Bagaimana menikmati sukacita pada waktu kita menyenangkan hati Tuhan. Kita merasakan itu. Ini kalau orang-orang yang suka pakai nalar teologi dan merasa pintar berteologi berkata, wah Pak itu subjektif mistis. Allah itu hidup, nyata, hadir di tengah-tengah kita, berurusan dengan kita. Mestinya kita bisa merasakan perasaan dia, saudara. Dia bukan semacam mesin atau sebuah objek penelitian. Dia Allah yang hidup. Di mana kita bisa berhubungan timbal balik, interaksi, hubungan timbal balik pribadi, interpersonal. Mesti kita bisa merasakan perasaannya. Dan ini pasti akan dialami orang yang benar-benar
memperkarakan hidupnya, apakah hidupnya sudah menyenangkan Tuhan atau tidak. Pasti Tuhan beritahu. Tidak mungkin Allah menyembunyikan perasaannya. Kita ngotot mau mengerti kehendaknya. Apa penilaian Tuhan terhadap diri kita? Apakah kita sudah menyenangkan Dia atau belum? Tidak mungkin Tuhan diam. Tidak mungkin. Pasti Tuhan akan memberikan kepada kita sentuhan untuk bisa merasakan perasaannya. Dan saya beritahu kalau saudara sungguh-sungguh mau memperkarakan hal ini, Tuhan pasti memberikan saudaraku sentuhan perasaannya. Tapi kalau saudara memang tidak mau memperkarakan hal ini, ya tidak mungkin saudara bisa merasakan perasaannya. Nanti ini ya, ini di luar konteks pembahasan. Anda bisa melihat penderitaan orang, beban Tuhan terhadap pekerjaannya di suatu daerah atas orang-orang tertentu. Baru kita bisa mendapatkan misi-misi khusus Tuhan. Jadi bukan ikut-ikutan orang buat apa, kita buat apa, orang buat begitu, kita buat begitu. Kita perkarakan apakah Tuhan menghendaki kita berbuat itu, saudara. Dan saudara menjadi orang yang istimewa. Nah memang masalahnya kan bukan kadang-kadang ya, bisa sering ya. Yang baru belajar akan sering jatuh bangun. Kalau sudah jatuh bangun bisa putus asa saudara. Wah, saudara bisa berkata, wah emang gak bisa hidup suci. Gak usah. Gak bicara tapi Anda putus asa. Nah Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3-4 itu untuk saudara. Jangan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum all out. Ayo lagi. All out itu bukan hanya ngotot tapi juga tekun. Udah ngotot salah lagi. Ulangi. Jalani. Jangan buat salah lagi. Kita ulangi. Salah lagi. Ulangi. Jangan buat salah. Tekun. Tekun. Maka di ayat berikutnya di Ibrani 12 itu, bapak mana yang tidak mendidik anak-anaknya. Kalau kamu anak gampang, kamu tidak dididik. Kalau kamu bukan anak yang sah maksudnya. Tapi kalau kamu anak yang besar, ya bapak memukul. Itu kalau dalam teks aslinya itu memukul berulang-ulang. Salah, plok. Tapi ploknya itu untuk kebaikan, saudara. Tapi kalau orang itu memang mempersoalkan loh ya, kalau tidak ya enggak akan bisa. Sebab banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Sederhana saja saudaraku ya, enggak usah pakai gelar pendeta ya, enggak usah pakai kedudukan ya. Hidupku menyenangkan Dia, cukup berkenan. Nah kalau kita memiliki hidup seperti ini, nanti kita menghadap Tuhan. Tidak takut. Bahkan kita ingin segera menghadap Tuhan. Makanya kalau saya tidak ingin segera menghadap Tuhan, rasa-rasanya saya tidak ingin menghadap Tuhan. Itu biasanya ada kesenangan apa gitu dalam hidup saya. Atau kalau saya punya salah, wah saya takut, tapi biasanya tidak akan tahan. Artinya kesalahan tidak akan tahan ya. Di dalam diri saya karena itu menyiksa. Biasanya terus saya selesaikan segera. Saya mengatakan ini bukan mau tebar pesona. Saya memberi contoh. Agar Anda bisa melakukan hal yang sama. Yang saya tahu ini memberkati saudaraku. Memberkati. Benar. Benar sekali saudara. Tidak ada yang lebih indah daripada menyenangkan Dia.
Kita harus sadar aku ini sedang menyenangkan dia. Atau aku sedang tidak menyenangkan dia. Kita harus menghayati itu. Kita harus menyadari itu dan kita harus tahu. Kalau kita ditanya apakah Anda menyenangkan Tuhan? Bagaimana keadaanmu di hadapan Tuhan saat ini? Kalau saudaranya mengangkat bahu berkata, tahu, emang kamu kurang ajar. Kamu pasti tidak menghormati Allah secara patut. Ya saudara, saya ngomong ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna atau selalu benar. Enggak. Justru saya belum sempurna dan sering tidak benar, maka saya bisa mengkhotbahkan hal ini. Ayo kita serius, jangan putus asa. Dalam pergumulan kaum melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Nanti kita makin hari makin tahu kok keadaan kita ini. Secara permanen ini watak-watak buruk kita. Kita tahu bahwa kita belum dewasa lah, saya belum matang dalam hal amal, dalam hal mana, dalam hal apa kita akan tahu. Kan banyak orang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia itu sombong tapi nggak sadar dia sombong. Dia itu ceroboh tapi tidak sadar dia ceroboh. Saya kalau boleh mengulang khotbah ini saya ulang-ulang. Besok saya khotbahkan lagi persis biar saja. Orang bilang kurang bahan biar saja. Kalau sampai hidupmu belum menyenangkan Tuhan, waduh celaka itu saudara. Jangan saudara berkata, Tuhan kan sudah mati di kayu salib Pak. Memberi kemenangan untuk kita, jadi kita semua sudah menang. Ini mah aduh ampun deh. Tuhan Yesus berkata menanglah kamu seperti aku menang. Dia mati di kayu salib menebus dosa kita, amin. Membawa kita di hadapan Bapa, membenarkan kita, menganggap kita benar. Tapi belum berkeadaan benar-benar benarkan, maka dididik oleh Bapa dan beri dirimu dididik. Supaya apa? Loh. Supaya kita menjadi anak-anak Allah, bukan hanya status tetapi berkeadaan benar-benar sebagai anak Allah. Ayo kita periksa diri kita ya saudaraku. Periksa diri kita ya. Kalau mau nih saya ajak berdoa begini, Tuhan, daripada besok aku bangun lalu aku hidup mendukakan Engkau, buat besok pagi aku tidak bangun lagi. Buat aku tidak bangun lagi, lalu aku dibawa ke kuburan. Dianggap mati kena COVID, tidak apa-apa. Tidak usah pakai acara-acara pemakaman juga tidak perlu. Karena nggak ada artinya kok acara pemakaman, tidak akan mengubah nasib kekal orang. Makanya kalau ada orang-orang belagu itu ya entah karena dia kaya, entah dia punya relasi pejabat, punya gelar, gak ngerti deh saudaraku. Udah kita gak usah ikut-ikutan begitu, kita orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak bernilai di mata manusia. Orang Jawa bilang orang bejaji. Tidak ada nilai, gak apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan kita bernilai. Di hadapan Tuhan kita bernilai, saudaraku. Kita mesti ambisi banget tuh. Berkeadaan berkenan itu ambisi banget gitu loh. Ambisi gitu loh. Lebih dari semua ambisi yang kita miliki. Kita sendiri yang menyalakan, kita membakar ambisi kita. Jangan sampai tercuri, terarah kepada kesenangan dunia, gelar, pangkat, kekayaan, kedudukan, dan lain-lain. Tolong jangan. Makanya saudara-saudara yang sekarang ini ekonominya bermasalah, ini orang miskin secara materi, tidak punya pangkat, tidak punya gelar, tidak punya kekuasaan, randuwe opo-opo, tidak punya apa-apa, tidak apa-apa.
Yang penting saudara bernilai di hadapan Allah lah. Cuman sebentar kok hidup di dunia ini. Daripada besok aku tidak membuat lukisan yang indah. Daripada besok aku bangun masih melukai hatimu. Tolong aku jangan dibangunkan ya Tuhan. Biar dianggap mati COVID tanpa upacara dibawa ke kuburan wis ra opo-opo. Nggak apa-apa. Jangan main-main loh. Kalau kita ada di hadapan Allah itu mengerikan, saudaraku. Makanya kita tidak mau membuat salah lagi. Kalau kita menengok, menoleh hari-hari yang telah kita lalui, banyak kesalahan kita, saudara, yang tidak menyukakan hatinya. Berapa kali ya orang SMS saya atau chatting, dia berkata, Pak, udah jangan banyak susah ya Pak, mikirin orang-orang ngomongin Bapak, atau orang-orang sekitar Bapak yang melawan Bapak, nggak usah pikirin. Emangnya gue pikirin yang begitu? Ngerti nggak susahku itu bukan masalah itu. Ngerti nggak dunia ini sedang menuju kegelapan? Hah? Apalah orang ngomong tentang kita mau bagaimana terserah. Kita akan menghadap pengadilan, nggak usah diurusin. Tapi berkat yang kita terima mendorong kita berkompetisi. Ayo, kamu ngomongin apa aku terserah, ayo. Nanti di pengadilan kita buka-bukaan. Nah, kita malah ingin lebih cepat melihat gelar pengadilan Tuhan. Enggak masalah. Yang membuat kita duka itu seringkali diri kita sendiri. Aku kok belum berkenan ya. Makin mengerti kebenaran, makin memahami terang kesucian Allah. Makin kita haus dan lapar akan kebenaran. Karena kita belum menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Lalu ada orang bilang, udah Pak nggak usah melo-melo begitu, baperan. Kamu nggak ngerti karena kamu tidak mengalami. Kalau aku mati itu masuk surga, udah pasti Yesus mati di kayu salib untukku. Masalahku itu prestasi. Aku menyenangkan dia enggak? Ya? Sampai seberapa aku sudah menjadi serupa dengan Yesus. Itu masalahnya. Tapi Pak, kita selamat bukan karena perbuatan baik. Tidak usah ngajari ya. Kita sudah tahu dari sejak kita masih muda bahwa keselamatan kita karena anugerah. Tetapi untuk berjuang berkenan ini yang kita harus serius. Maka kita harus benar-benar mengalami Tuhan dan bisa merasakan perasaannya. Aduh, Tuhan didukakan ini. Sorry Tuhan. Atau, oh Tuhan suka. Haleluya, Tuhan senang. Seperti semerbak harum. Seperti atau bagaikan bunga yang cantik mempesona semerbak harum. Ya, Bapa mencium keharuman perbuatan kita. Waktu kita ditempeleng, pipi kanan kita beri pipi kiri, Tuhan senyum. Waktu kita dijahati orang, kita membalas dengan doa, tidak mengucapkan satu kata. Ingat, kalau kamu bela diri, Tuhan tidak membela. Wes, terserah mau dibela Tuhan atau membela diri. Nah, aku milih dibela Tuhan. Gitu, enggak masalah kalau cuman masalah-masalah dibully orang itu enggak masalah, saudaraku. Ya adalah sedikit tapi tidak mengganggu. Dan itu bisa membuat kita lebih serius hidup benar. Kalau memang aku salah, aku akan terkutuk. Tapi aku tidak mau terkutuk, aku mau benar. Nah kalau aku benar ya kamu masing-masing urusan sama Tuhan. Saudaraku, kita harus bisa merasakan perasaan. Pertanyaannya, bagaimana Pak kita bisa merasakan perasaan itu? Nah ini.
Bagaimana kita bisa merasakan perasaan Tuhan itu? Oke, yang pertama tuh udah saya sebut tadi. Kerinduan untuk tidak melukai hatinya tapi menyenangkan dia. Pasti Tuhan jawab. Tapi ditambah yang kedua. Harus sungguh-sungguh mau meninggalkan kesenangan-kesenangan dosa. Perjuangan ini wow berat, jatuh bangun. Karena daging kita ini jahat, jiwa kita juga keruh, harus berjuang. Sampai kita bisa melihat jelas sosok gelap di dalam diri kita. Sampai kita bisa melihat iblis itu. Karena kalau kita terus tiap kali berjuang melawan monster itu ya, istilah yang sering kita gunakan, monster di dalam diri kita, kita akan bisa melihat monster itu makin jelas. Tapi sebaliknya kita makin melihat standar kesucian Allah. Tidak bisa saudara merasakan perasaan Allah kalau tidak bertekad untuk membunuh monster itu. Kapan monster itu muncul? Ketika ada impuls, ada rangsang. Kalau saudara kelemahannya temperamental, gampang marah atau suka marah, pasti ketemu orang yang bikin saudara marah. Nah, waktu itulah Anda punya kesempatan membunuh atau dia menguasai hidupmu. Kalau saudara ingin peka dengan perasaan Tuhan harus berani membunuh. Itu bunuh diri sebenarnya. Kelemahan saudara misalnya zina. Anda pasti punya kesempatan itu, pasti ada. Nah, waktu punya kesempatan itu gimana kita? Monsternya keluar. Kalau nggak ada kesempatan itu nggak muncul. Makanya jangan Anda pikir orang itu benar sebelum dia punya kesempatan. Orang kelihatannya jujur, belum lihat duit. Lihat duit juga jumlahnya kecil, kalau jumlahnya besar nyolong, bisa. Kelemahanmu apa? Mencuri, tidak jujur, beri kesempatan, ada kesempatan nyolong. Nah, monsternya muncul. Nah, sering jatuh juga. Aduh, kenapa aku tidak jujur? Sombong, pasti ada kesempatan sombong, jatuh juga. Aduh, kenapa jatuh? Udah salah kan? Minta ampun. Ya, Tuhan pasti mengampuni. Dia mati untuk memikul dosa kita kok. Selesai. Tapi kodrat itu belum selesai, masih ada. Muncul lagi kesempatan, ada lagi kesempatan untuk sombong. Iya, mau sombong kan? Bunuh. Nah, 2, 3. Bagaimana punya perasaan peka terhadap perasaan Allah? Kalau kesukaan kita adalah Tuhan. Maksa dulu memang, engkau kebahagiaanku Tuhan. Maksa dulu. Dulu saya tuh gak doyan kepiting. So. Bener. Kalau ada fuyung hai ya, yang ada kepiting, saya gak makan. Waktu kecil, ada kepiting. Kepiting. Gak mau. Tapi istri saya ini orang dari keluarga dari Bangka. Memang lahir di Jakarta. Dari Pulau Bangka ya, bukan Tua Bangka. Dari Pulau Bangka. Waktu itu masih muda dong, sekarang udah mulai tua. Hobinya itu ya pada umumnya lah. Kita ini orang-orang Tionghoa yang suka dengan seafood. Maunya kepiting. Kerang rebus. Kerang saya enggak doyan sama sekali. Kenapa? Waktu kecil halaman rumah saya besar. Ada banyak pohon pisang. Banyak bekicot. Lihat kerang itu saya ingat bekicot. Yang meler itu. Tapi ya waktu itu kita pacaran ya. Dia makan kerang. Kan ada restoran yang kerang kepiting direbus. Dia cungkil gini. Tapi kan ya saya harus berusaha untuk menyukai yang dia sukai. Ya. Dia duduk, dia makan, aduh.
Ya saya nyanyi begini, siapa yang duduk di sana, akulah pendukungmu. Saya akhirnya juga ikut makan kepiting. Cocok. Makan kepiting, makan kerang. Lama-lama bisa. Sekarang bisa, saya ngomong begini bukan supaya Anda kirim kepiting ke rumah. Sudahlah ya, saya sudah tua, makan tidak boleh banyak. Bisa makan kepiting, kerang, bisa. Dibiasakan. Iya, jadi kalau ada fuyung yang gak ada kepiting jadi kurang lengkap. Tuh, Tuhan kebahagiaanku, tidak ada kebahagiaan selain Dia. Gitu. Sebaliknya ada juga pimpinan saya dulu. Orang Manado. Dia yang pertama kali membawa saya makan paniki. Kelelawar. Saudara tahu kelelawar? Bagi kami orang Jawa itu menjijikkan. Tapi saudara, paniki namanya. Jadi saya makan. Ya pimpinan saya mana saya berani ngelawan. Ini enak Sabdono, ya Om. Udah. Tapi kalau tikus nggak bisa. Ada nih orang Manado itu ada makan tikus. Saya pernah sekali makan tikus. Itu memang kurang ajar tuh teman-teman saya di waktu di Manado. Pak ini enak saya makan. Lama-lama ini apa? Kepala. Kepala ayam enggak begini. Saya tanya, ini apa? Tikus putih. Sudah saya nggak bisa makan itu. Tapi kalau paniki masih bisa. Dari waktu kita muda itu sering kelelawar masuk rumah mentok-mentok tembok atau kenapa lalu gitu. Ngeri saudaraku, jijik. Dimakan, mungkin paniki itu beda, tidak sama seperti kelelawar di Jawa. Sebaliknya beliau tidak pernah mau makan gudeg. Tuh nggak adil kan. Dia bilang, Sabdono, ya Om, ini sayur busuk. Hah? Loh, gudeg memang dibuat agak kayak busuk itu. Aduh Om, ini ya Om ya, kalau kita orang Jawa ya, belum makan gudeg itu raiso ngomong Jawa. Mboten sakit. Mesti gudeg dulu baru bisa medok. What do you do? I'm going to Bogor. Baru bisa medok gitu. Bisa kita makan, bisa. Tuhan kebahagiaanku yang lain tidak. Lama-lama hanya Engkau kebahagiaanku Isa. Ya. Untuk itu rasakan cinta terbangun dari biasa. Witing tresno jalaran soko kulino. Cinta terbangun karena kebiasaan bersama. Tiap pagi doa jam 5, cintamu akan membara untuk Tuhan.